Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Para pemirsa News Patroli TV yang selalu setia mengikuti tayangan berita-berita kami. Kali ini kami menyajikan berita terkait mobil listrik yang sudah ada di wilayah Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur. Para pemirsa News Patroli TV yang setia, perlu diketahui bahwa mobil listrik yang ramah lingkungan dan bersahabat dengan polusi udara sudah dioperasikan di wilayah Kabupaten Sidoarjo, di mana baru-baru ini PLT Bupati Sidoarjo, Haji Subandi, SH, MTAN, menghadiri tes driver mobil listrik DJD di Abut Argen Park di Jalan Mongin Sidi Sidoarjo. Sekaligus Haji Subandi mencoba mobil listrik tersebut dengan mengelilingi area sekitar Jalan Mongin Sidi Sidoarjo. Inilah tampak PLT Bupati Sidoarjo saat mencoba mengendarai mobil listrik yang sudah ada di wilayah Kabupaten Sidoarjo. Ini semua sudah pernah ada acuan dari pemerintah Republik Indonesia untuk menggalakkan ekosistem, bagaimana caranya seluruh kota-kota besar yang ada di Indonesia bisa menurunkan polusi udara. Dengan cara mengembangkan mobil listrik ini adalah solusi yang tepat. Para pemirsa yang setia, sekarang marilah kita ikuti keterangan dari PLT Bupati Sidoarjo. Tentunya untuk menjaga polusi yang ada di Sidoarjo, ya, karena Sidoarjo itu padat penduduk. Tentunya kita sudah menggeser bahwa ini mobil listrik untuk kebutuhan pemerintah, kebutuhan warga Sidoarjo. Karena pada yang penduduk yang luar biasa, ini biasa cocok untuk masyarakat asli Sidoarjo. Ya, mudah-mudahan nanti ke depan kita akan mencoba pemerintah daerah menggunakan mobil listrik. Kelihatannya di Surabaya juga sudah mengikuti, ya, di Surabaya. Sistemnya kita sistem sewa, ya, juga tidak, perawatan kita tidak terlalu susah. Cuma kalau kita sendiri beli, banyak perawatan dan lain. Kalau kita sewa semua sudah tergantung penyewaan, tinggal kita mengerti saja. Nanti sistemnya seperti Surabaya, ya. 2025 kita masih namanya suatu perencanaan, nanti kita bahas bersama, ya, dengan teman-teman pemerintah. Kalau nanti ini baik untuk digunakan, efisiensi digunakan, ya, akan kita ikuti, gitu ya. Begitulah penjelasan dan keterangan dari PLT Bupati Sidoarjo. Sekarang kita ikuti penjelasan dari Ketua BI di Surabaya, Edwin Kosasi. Kalau menurut saya sangat penting, Pak, karena kalau melihat dari perkembangan industri otomotif, Pak, memang dari pemerintah juga sudah menggalakkan namanya green ecosystem, ya, Pak. Jadi di mana bagaimana caranya supaya di semua kota-kota besar di Indonesia itu kan bisa menurunkan yang namanya polusi. Nah, salah satunya adalah dengan pengembangan teknologi dari kendaraan listrik, Pak, seperti itu. Nah, kebetulan kami dari BYD ini memang perusahaan baru launching di Januari 2024, Pak, dimulai dari cabang di Jakarta, seperti itu. Dan memang menurut saya sangat penting di Kota Sidoarjo, Pak, karena menurut saya Kota Sidoarjo ini sangat berhimpitan dengan Surabaya. Dan kalau saya lihat perkembangan di kotanya Sidoarjo sendiri cukup signifikan, Pak, ya, dibandingkan 5-10 tahun yang lalu. ini nol emisi ya, Mas? Tidak ada emisi karbon dan sebagainya. Oh, tidak ada emisi, tidak ada karbon. Jadi memang benar-benar semua untuk tenaga yang ada di kendaraan hanya dari baterai, Pak, seperti itu. Kalau secara rate-nya harga sampai berapa sih, Mas, untuk Kalau range harganya dari yang paling rendah dari 400 jutaan, Pak, sampai 700 jutaan, Pak. Kebetulan unit yang kami bawa ini Seal yang tipe paling premium, yang tipe paling tinggi, di harga 745 juta, Pak. Ngisi itu sampai berapa? Ngisi untuk ngisi baterai. Ngisi baterainya berapa lama? Nah, ini, Pak. Jadi kalau untuk pengisian baterai pada saat kami kemarin diberikan informasi dari pusat, Pak. Jadi untuk baterai ini tidak harus sampai benar-benar habis baru dia bisa dicas, Pak. Karena di rumah-rumah nanti akan disiapkan yang namanya home charging. Home charging, Pak. Jadi di home charging ini kondisi baterainya tidak harus habis baru dia bisa diisi penuh. Jadi contoh nih, Bapak pemakaian sehari kurang lebih sekitar 10% dari baterai. Boleh nggak kita cas? Boleh, Pak. Itu tidak akan merusak komponen dari baterai.
Mas, kalau bicara bandingkan dengan mobil biasa, Iya. itu perbandingannya bisa ngirit menekan biaya Kosnya, Pak. kos bensin berapa? Kurang lebih 1:4 Pak. Contoh kalau kita pakai 1 bulan biaya untuk bahan bakar 1 juta, itu kurang lebih di sini kurang lebih antara 250 sampai 300 ribu Pak 1 bulan. Seperti itu. Itu banding 4 ya? 1:4 kurang lebih ya Pak. Tergantung nanti perbandingan komposisi kendaraannya seperti apa. Kan ada yang gasoline, ada yang hybrid Pak. Seperti itu. Tapi kemarin sempat kita juga belajar kurang lebih segitu perhitungannya. Begitulah keterangan dan penjelasan dari Ketua BJD Cabang Kenjeran Surabaya Edwin Kosasi. Dengan berakhirnya keterangan dan penjelasan dari Kepala BJD Cabang Kenjeran Surabaya, maka berakhir pula sajian berita dari kami. Jangan lupa ikuti terus sajian berita-berita terbaru dari channel kami News Patroli TV. Sekian, dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.